Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kuliah kali ini akan membahas mengenai data visualization. Jadi ini saya ambil dari salah satu slide di slide share. Saya pikir sudah sangat baik, sudah sangat bagus, gitu ya. Ya, berisi tentang apa itu visualisasi data, kemudian mengapa dan bagaimana. Gitu ya. Nah, pertama, apa itu visualisasi data? Yaitu to convey information through visual representation. Ya. Jadi menampilkan informasi melalui representasi visual, gitulah ya, artinya. Kemudian arti yang lain adalah memproduksi representasi visual yang interaktif, bisa interaktif ya, tapi ada ada yang statis juga, ada yang dinamis juga, dari sebuah data abstrak to reinforce human cognition. Jadi itu untuk membantu orang memahami sebuah data atau informasi, gitu, atau sebuah fenomena atau realitas, gitu. Thus enabling the viewer to gain knowledge dan membuat orang yang melihat viewer, jadi orang yang melihat visualisasi data itu bisa mendapatkan pengetahuan ya, mengenai struktur internal dari sebuah data dan hubungan kausal, ya, hubungan yang ada di dalam data itu ini seperti apa. Nah, itu adalah visualisasi data. Nah, mengapa perlu visualisasi data? Itu ada beberapa tujuan dari visualisasi data. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada permasalahan, muncul pertanyaan-pertanyaan, atau ada realitas, ada fenomena, muncul pertanyaan-pertanyaan. Visualisasi data itu kita kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu ya. Atau menemukan jawaban dari data-data yang disajikan. Kemudian yang kedua, tujuan dari visualisasi data adalah membuat keputusan-keputusan, ya. Membuat keputusan yang tepat dan cepat, gitu ya. Yang ketiga adalah melihat data dalam sebuah konteks. Jadi bagaimana data itu bisa dilihat misalnya dalam range waktu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, gitu ya. Itu bisa kita lihat dari grafik. Kemudian support graphical calculation, jadi mendukung perhitungan grafis. Mendukung perhitungan grafis, ya. Kemudian find patterns, menemukan pola-pola tertentu. Kemudian present argument or tell a story, jadi menampilkan argumentasi atau menceritakan sebuah cerita, gitu, menjelaskan sebuah cerita. Yang selanjutnya adalah inspire, jadi dari melihat data-data tersebut muncullah inspirasi tertentu mengenai apa yang harus dilakukan berdasarkan dari data tersebut. Oke. Ini adalah contoh visualisasi data yang dibuat mungkin ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, oleh Napoleon Bonaparte, seorang jenderal Prancis yang mengerahkan pasukannya. Jadi dia dulu masih nggak pakai software, jadi masih manual, jadi sudah
ada yang namanya visualisasi data. Seperti ini. Ini tahun berapa ini ya? Ini pakai bahasa Prancis tahun ini kira-kira tahun 1812 1813. Jadi sudah sangat lama, ratusan tahun yang lalu. Kemudian ini juga merupakan contoh, ada yang bentuknya garis begini, ya. Ada yang bentuknya begini seperti ini, ya. Macam-macam ya, ada yang bentuknya grafik. Jadi macam-macam ini, apa namanya? Ini adalah data yang ditampilkan melalui sebuah dashboard, ya, dashboard. Kemudian tampilannya seperti ini, grafik macam-macam ini ya. Kemudian, nah ini adalah semacam rute. Rute. Jadi kalau ke Estonia ini 14 menit ya dari sini. Ini rutenya bulat-bulat ini, nyampe ke Estonia 14 menit, nyampe ke Norwegia ini 20 menit, nyampe ke Guyana 25 menit, nyampe Denmark 26 menit, nyampe Luxembourg 28 menit, nyampe Sweden 38 menit. Kemudian nah ini grafik seperti ini. Biasanya seperti ini adalah grafik saham atau grafik apa namanya komoditas gitu ya, pergerakan saham dan komoditas. Kemudian atau pergerakan mata uang misalnya. Nah, bisa juga tampilan visualisasi datanya seperti ini. Ini adalah pendapatan per kapita dalam dolar. Ya. Jadi yang garis horizontal ini adalah 1.000, 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 40.000 ke kanan. Semakin besar. Kalau ke atas ini life expectancy. Jadi ekspektasi kehidupan lah, berdasarkan tahun ya. Nah, kemudian apa saja fungsi-fungsi dari visualisasi data? Pertama adalah record, yaitu untuk menyimpan informasi. Dua, analyze, yaitu mendukung reasoning sebuah informasi. Jadi kalau ada sebuah informasi, maka data-data pendukungnya ini bisa ditunjukkan melalui visualisasi data. Misalnya kita menyampaikan informasi bahwa tren penjualan mobil Avanza itu naik dalam 5 tahun terakhir, misalnya gitu ya. Nah, itu ada dukungan data dalam bentuk visualisasi data. Bahwa ternyata dalam 5 tahun terakhir memang betul bahwa trennya naik. Fungsi ketiga adalah komunikasi, communicate, yaitu convey information to others. Jadi menyampaikan informasi ke pihak lain melalui tadi itu, melalui visualisasi data. Kemudian perception and cognition, apa namanya, untuk perception and cognition ya. Nah, ini bisa menggunakan, ini namanya Anscombe Quartet ya, Anscombe Quartet ya. Jadi ada 4 dataset ini, 4 dataset. Pada dataset 1 X-nya sekian, X-nya 10, 8 dan seterusnya, ini Y-nya 8,04, 6,95, 7,58 dan seterusnya. Dataset kedua X-nya 10, 8, 13 dan seterusnya. Yang Y-nya 9,14, 8,14 dan seterusnya. Dataset ketiga, dataset keempat. Nah, kemudian dataset-dataset tersebut direpresentasikan dalam bentuk grafik seperti ini ya.
Ini dataset 1 seperti ini, dataset 2, dataset 3, dataset 4. Kemudian ini adalah contoh yang lain, visualisasi data. Misalnya ada deretan angka-angka ini, ada 3 baris. Nah, berapa jumlah angka 3 yang ada di dalam angka-angka ini? Nah, kemudian diberi warna merah yang angka 3-nya, ternyata ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka 3 ya, dalam deretan angka-angka ini. Gitu. Dengan diberi warna merah, artinya memudahkan kita menemukan angka 3. Gitu. Kemudian ini pre-attentive processing. Ya. Membutuhkan perhatian dari sebuah nama, kemudian very fast, kurang dari 200 sampai 250 milisecond. Ini kalau apa namanya, ini adalah gambar yang menunjukkan perbedaan dengan berbasis warna. Ya. Jadi yang lain tuh warna titik-titiknya, bulat-bulatnya itu warna biru, yang satu warna merah. Ya. Kelihatan jelas warna merah. Kemudian ini berdasarkan bentuk. Jadi kalau yang lain bentuknya kotak gitu ya, kotak-kotak semua, yang kanan ini kotak semua kecuali satu titik dalam bentuknya bulat. Ya. Warnanya sama merah. Tapi ini adalah pembedanya berdasarkan bentuk. Ya. Conjunction, conjunction ini berdasarkan warna, gitu ya. Berdasarkan warna, ini ada kotak yang merah, warna merah, ada yang bulat warna birunya. Jadi yang biru bulat warna biru, yang kotak warna merah. Kemudian ada lagi yang lain adalah, nah ini basic pop-out channels ini. Jadi ini berdasarkan warna, jadi yang merah, yang lain adalah hitam, yang lightness, yang lain hitam, satu-satunya yang satu adalah putih. Yang satu adalah putih. Kemudian elementary shape ini berdasarkan ukuran, ini yang lain titik-titik kecil, hanya satu yang titik besar. Titik besar. Kemudian elongation, yang lain titik-titik kecil, yang satu ini apa namanya, pipih ini ya, pipih. Ini pembedanya. Jadi ada satu kondisi yang pipih lah begitu. Kemudian bisa juga dari sisi orientasi. Jadi yang lain itu horizontal ya, yang satu miring ini. Yang lain horizontal semua kecuali satu miring. Kemudian motion, pergerakan. Jadi yang lain mungkin apa namanya, bergerak ke kanan, katakan begitu. Yang satu bergerak ke kiri. Atau yang satu tidak bergerak, yang lain bergerak. Yang lain tidak bergerak, hanya satu yang bergerak. Gitu ya, bergerak ini. Kemudian spatial grouping. Ini yang satu jadi satu, berkelompok jadi satu, yang satu misah. Nah, ini menggunakan foto gitu ya. Ini kayaknya foto Fir'aun gitu. Ini juga menggunakan foto. Nah, ini visualisasi berdasarkan simultaneous kontras. Jadi ada yang abu-abu gelap atau hitam gelap dan abu-abu terang. Yang di tengah ini, yang di kanan ini abu-abu terang, yang di tengah abu-abu agak gelap. Kemudian ini kayak papan catur ya.
Ada A, ada B, ada tabungnya ini. Ini adalah contoh visualisasinya. Kemudian, nah ini how, bagaimana melakukan visualisasi data. Ini ada satu berdasarkan framework. Ya. Nah ini contohnya. Jadi ada bermacam-macam grafik, modelnya macam-macam, warnanya juga macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Nah, ini agak ingat tren naik, ini seperti ini, kemudian ini warna biru sama orange ya, dan sebagainya. Ini macam-macam ini ya. Ini kayak pola batik ya. Ini ada kayak apa namanya rute dan sebagainya. Polymaps ya. Polymaps ini adalah sebuah JavaScript library yang free untuk membuat peta yang dinamis dan interaktif dalam sebuah web browser ya. Ini mapnya bisa macam-macam, macam-macam gini ya modelnya. Kemudian processing juga macam-macam. Jadi apa namanya macam ini ya. Contoh misalnya saya sekarang melakukan penelitian sistem apa namanya penelitian tentang leukemia, deteksi penyakit leukemia gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan menggunakan computer science. Jadi ada sebuah dataset darah. Ya. Jadi ada darah yang terinfeksi leukemia dan ada yang tidak terinfeksi leukemia. Itu contoh darah yang tidak terinfeksi itu apa namanya komputer itu melakukan analisis untuk mengidentifikasi mana sampel-sampel darah yang terkena positif leukemia dan mana yang tidak terinfeksi leukemia. Nah, prosesnya yang dilakukan adalah pertama memisahkan noise-noise, gitu ya, noise-noise. Kemudian apa namanya, yang sudah terpisah noise-nya itu kemudian dianalisis. Akhirnya kelihatan mana yang darah yang terinfeksi leukemia dan mana yang tidak. Ini adalah contoh lain. Gambarnya seperti ini, grafiknya ini ada yang warna merah, ada yang warna orange, ada yang warna biru. Gitu ya. Ini di bawahnya adalah company details-nya. Kemudian ini bagaimana memvisualisasi data, bagaimana memvisualisasi data itu yang pertama tadi framework, menggunakan framework, yang kedua melakukan redesign. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah grafik yang menggambarkan perbandingan satu produk dengan produk-produk yang lain yang setipe lah, gitu. Ini adalah overallnya. Kemudian ini yang hijau ini slicer dicer. Yang lain adalah produk-produk sejenisnya. Ini pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang ke atas adalah menunjukkan nilai penjualan. Jadi ke kanan ini bulannya, ke atas adalah nilai penjualannya. Kemudian ini perbandingan yang lebih detail masing-masing ya. Dibandingkan dengan round tweets, nervous Nellis, think a magic watch, macam-macam, nudes, widgets dan sebagainya. Kemudian ini menggambarkan persentase. Jadi yang biru ini consumer 37,24%. Yang hitam ini kecil sekali, produser 0,76%. Yang biru muda consumer, produser ya. Nah, ini macam-macam ini. Ini adalah contoh untuk visualisasinya. Kemudian ini presentase analitik komputer yang digunakan dengan menggunakan berbagai tipe ya. Ada yang IT user,
Ada yang power user, IT user ini untuk pengembangan aplikasi, data mining, metadata design, gitu ya. Warnanya ini gray muda, itu artinya produsen. Untuk yang power user ini untuk statistical analysis, kemudian analytical reporting and all up. Yang hitam itu konsumen, yang terang itu produsennya. Jadi yang lebih besar adalah produsennya. Business user ini untuk scorecards, performance management, business reporting, package apps. Yang hitam gelap ini konsumen, jadi jumlahnya cukup besar. Yang gray ini produsennya. Kemudian casual user ini dashboard dan enterprise reporting. Yang hitam gelap ini konsumen, yang terang ini produsen. Kemudian extended enterprise user, ya, ini cukup besar, jumlahnya hampir 37%, ya. Yang hitam, yang gelap ini cuma sedikit, yang gray dark, gray terang ini cuma sedikit. Lanjut, ini market cap dari sebuah bank. Jadi market cap itu adalah apa ya? Market share lah begitu, marketnya. Ini ada Bank RBS, ada Dutch Bank, ada macam-macam bank ini, ada BNP Paribas, ada UBS, ada Citigroup, JP Morgan, HSBC, dan sebagainya, Santander. Nah, kalau yang biru ini menggambarkan market value pada kuartal 2 2007, ya. Berapa biliun gitu. Yang hijau ini market value pada Januari tanggal 20 2009, ya. Yang hijau ya, kecil gini. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian ini market capitalization. Nah, digambarkan seperti ini. Kemudian, nah ini untuk inspiration apa namanya? Mengapa menggunakan data visualisasi? Untuk inspirasi ya. Tadi kan yang pertama untuk framework, kedua untuk redesign, yang ketiga untuk inspirasi. Gambarnya seperti ini. Seperti ini. Ya. Yang lain, nah ini menggambarkan crime, kejahatan. Ini peta-peta peta sebuah area begitu. Ada yang dikasih titik warna merah, biru, hijau. Ini bisa digambarkan seperti ini ya. Kemudian, nah ini gambar bumi, ada titik-titiknya berwarna-warni ini. Ini menggambarkan apa ini? Nggak tahu ini. Kemudian ini semacam ini. Kemudian semacam ini. Ini enggak, saya juga nggak paham apa ini. Ini gambar peta ya. Ada yang terang, ada yang gelap. Ini mungkin cocok untuk ilmu geologi. Ya. Kemudian, nah ini juga. Kemudian seperti ini. Ini pakai bahasa Jerman ya. Jadi kemudian ya habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada? Belum, Bapak. Oke, nggak ada, saya teruskan ya. Sebenarnya ini sama tentang visualisasi data, tapi yang membuat beda. Ini kelihatan ya, Introduction to Data Visualization, kelihatan ya. Ini yang apa namanya? Slide-nya oleh Alat Joshi. Sudah bagus sebenarnya. Nah, ini adalah tujuan dari melakukan visualisasi data. Yang pertama adalah understand what makes a visualization effective through the study of core principles. Jadi memahami bagaimana visualisasi data itu
bisa efektif melalui study of core principle. Jadi mempelajari atau studi dari hal-hal yang inti, gitulah. Jadi maksudnya begini, visualisasi data itu bisa membantu kita atau pengambil keputusan untuk memahami fenomena atau realitas, gitu. Kemudian yang kedua, critically evaluate the visual representation of data, ya, by looking at various examples in media. Jadi bisa melakukan evaluasi secara kritikal, secara kritis terhadap sebuah representasi visual sebuah data dengan melihat berbagai contoh di media, misalnya di majalah, di koran, di televisi, radio, dan sebagainya. Kemudian gain hands-on experience with visualization data tools. Jadi mendapatkan pengalaman lah begitu menggunakan tools visualisasi. Ada Tableau, ada Many Eyes, Previews, Parallel Sets. Kemudian yang terakhir adalah incorporate visualization principles to build an interactive visualization of your own data. Jadi bagaimana sekali lagi menggabungkan hal-hal yang penting dalam visualisasi untuk membangun sebuah visualisasi yang interaktif dari data yang kita miliki, dari data yang kita miliki. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya data scientist. Ya. Jadi kalau orang-orang yang, nah ini, professionals responsible for filtering out the noise and analyzing essential information. Jadi seorang profesional. Mohon maaf Pak, belum tampil. Belum ya. Saya share screen ulang. Ini sudah tampil? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Data scientist adalah sebuah profesi yang melakukan filtering noise dari. Jadi gini, kalau kita punya sekumpulan data, pasti ada data-data yang noise, ya, noise. Artinya data noise itu artinya data-data yang tidak diperlukan, data-data yang tidak jelas, ambigu. Nah, itu dibersihkan dulu. Kemudian kita bisa melakukan analisis informasi yang esensial, gitu. Yang esensial itu artinya yang memang relevan, gitu ya, relevan. Nah, data scientist ini sekarang ngetren, gajinya juga besar, gitu. Jadi kalau kalian nanti setelah kuliah data science kemudian menekuni data science, prospeknya bagus sekarang ini. Kemudian apa itu visualisasi data? Jadi tadi sudah saya jelaskan di slide pertama, tapi nggak apa ini ada penjelasan lagi. Pertama, visual representation of data. Jadi representasi secara visual dari sebuah data. Kemudian yang kedua adalah melakukan eksplorasi, discovery adalah penemuan, dan insight, mendapatkan insight. Kemudian yang ketiga adalah interactive component provides more insight as compared to static image. Jadi komponen yang interaktif itu menyediakan more insight. Insight itu artinya sesuatu knowledge atau sesuatu hal yang kita dapatkan dari sebuah data. Ya, contoh misalnya gini, ini misalnya ini adalah trennya penjualan mobil Avanza gitu ya dari beberapa bulan terakhir. Kita bisa melihat ternyata trennya naik, maka kita bisa mendapatkan insight bahwa penjualan mobil Avanza itu mempunyai prospek ke depannya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian tipe-tipe visualisasi data. Jadi ada yang dinamakan scientific visualization, misalnya
struktural data, seismik, medical gitu ya. Jadi visualisasi untuk data-data medis, data-data seismik gitu ya. Data-data struktural dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah information visualization. Jadi visualisasi untuk informasi. Misalnya ini nggak terkurang, nggak terstruktur lah katakan begitu. Misalnya berita stock market, market saham, kemudian tentang film, koneksi Facebook, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah visual analytics. Jadi use visualization to understand and synthesize large amounts of multi-modal data. Jadi menggunakan visualisasi untuk memahami dan mensintesis jumlah data yang besar yang modelnya bermacam-macam. Bisa audio, video, teks, image, kemudian jaringan sebuah jaringan orang-orang. Ini contoh dari scientific visualization. Jadi ini mungkin bermanfaat untuk ilmu geologi gitu ya, ilmu bumi. Kemudian ini information visualization, jadi cukup menarik ya. Ini kayak gambar peta sebuah area gitu. Ini peta apa namanya, semacam ini mungkin misalnya untuk Facebook connection, jadi orang-orang yang terkoneksi dalam Facebook itu seperti apa, sebagainya. Kemudian ini visual analytics ya. Jadi visual analytics ini mengintegrasikan visualisasi interaktif menggunakan teknik-teknik analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bidang sains, bisnis, dan analisis. Jadi contohnya seperti ini. Ini datanya dari berbagai model, video, fotograf, transkrip, dan sebagainya. Ini contoh lain. Kemudian ini tadi visualisasi dari Napoleon's Army, visualisasi dari tentaranya Napoleon ya. Kemudian impact of visualization, apa dampak dari visualisasi? Pertama, berdampak pada policy atau kebijakan, planning atau perencanaan, dan disaster avoidance. Disaster avoidance artinya pencegahan terjadinya bencana. Jadi misalnya gini, sekarang ini kan di gunung-gunung itu pasti dipasang alat detektor untuk memantau apakah Gunung Merapi itu akan meletus atau tidak. Pos pantau yang dibuat oleh BMKG ini memantau misalnya Gunung Merapi. Itu kan ada, kalau kita lihat itu di TV-TV itu ada grafik itu yang menjelaskan mengenai misalnya berapa jumlah lahar yang dikeluarkan, berapa panas lahar yang ada di gunung itu. Kalau misalnya ada tanda-tanda yang bisa dilihat dalam grafik bahwa Gunung Merapi itu akan meletus, maka akan segera diinformasikan kepada masyarakat misalnya gitu ya, untuk mengungsi. Nah, itu informasi itu didapat dari visualisasi data. Atau tsunami misalnya. Tsunami itu misalnya ada dipasang detektor gitu. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang masuk kategori bahwa akan terjadi tsunami dalam waktu dekat, maka segera ditangkap informasi itu dan disebarkan kepada masyarakat sekitar supaya bisa mengamankan diri. Jadi sangat penting visualisasi data ini untuk mencegah mencegah disaster atau bencana. Nah, ini contohnya misalnya ini, hurricane visualization. Badai hurricane di Amerika itu ya. Ini bisa dilihat pergerakannya gitu ya, sehingga dan diprediksi sehingga orang bisa mengamankan diri. Ini adalah John Snow's Cholera Map. Jadi
orang yang namanya John Snow ini menggunakan peta untuk menggambarkan bagaimana penyakit kolera itu tersebar dan adanya klaster-klaster kolera. Sama dengan sekarang misalnya kita bisa lihat di TV-TV itu peta mengenai penyebaran virus corona. Jadi ada daerah-daerah yang berwarna merah, ada yang hijau, ada yang orange, ada yang merah pekat. Gitu. Itu juga termasuk visualisasi data. Kemudian ini crime, ya, kejahatan, bisa digambarkan lewat peta. Kemudian ini isu di Swahili itu daerah di Kenya, gitu ya. Ini peta yang menggambarkan tentang violence itu kekerasan, ya. Kekerasan setelah post election itu adalah setelah pemilihan. Jadi misalkan setelah pilpres atau pilkada gitu ya, ternyata muncul kekerasan ya. Nah itu digambarkan dalam sebuah peta. Kemudian jadi ya ini menarik ini. Jadi apa yang dikatakan Albert Einstein itu mengatakan everything should be made as simple as possible. Jadi sesuatu harus dibuat sesimpel mungkin, ya, but not simpler. Tapi tidak dimudahkan. Jadi bagaimana sesuatu dibuat sesimpel mungkin, tapi tidak dibuat mudah. Kenapa kok tidak dibuat mudah? Karena contohnya misalnya peta tadi ya, visualisasi data peta tadi itu memudahkan orang untuk membaca sebuah fenomena. Jadi kalau sebuah grafik atau peta atau chart gitu ya, itu sebenarnya kalau dijabarkan dalam sebuah tulisan itu bisa menjadi sebuah buku yang tebal gitu ya. Tapi dengan satu peta itu cukup untuk menjelaskan fenomena-fenomena, kondisi, realitas, prediksi dan sebagainya. Jadi satu halaman peta mewakili atau merepresentasikan dari penjelasan yang jumlahnya bisa berlembar-lembar. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Menarik nggak ini data science ini? Menarik, Pak. Menarik gue, Pak. Menarik. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada... Masih belum, Pak? Ya, oke. Oke, gitu aja ya kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.